Situ Lei Hong tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Saya sudah mengetahuinya sejak lama dan sudah membuat pengaturannya. Pengaturan apa? Wen Ziran setuju untuk berduel denganmu. Duelnya akan berlangsung 7 hari dari sekarang, dan taruhannya adalah Flame Crystal yang berumur 10.000 tahun, jawab Situ Lei Hong tanpa tergesa-gesa. Xiao Chen berseru keheranan, duel. Kapan itu terjadi? Sepertinya aku tidak ingat menantangnya. Tersenyum dengan cara yang tidak mencerminkan identitasnya sebagai senior, Situ Lei Hong berkata, saya membantu Anda mengaturnya. Mengapa? Anda tidak setuju. Jika Anda tidak setuju, saya dapat membatalkannya. Xiao Chen tersambar petir. Dia tersenyum malu dan berkata, senior benar-benar berusaha keras. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak perlu berterima kasih padaku untuk ini. Bantu saja aku mendapatkan Flame Crystal yang berumur 10.000 tahun. Situ Lei Hong mengabaikan masalah itu, menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Tidak disangka Xiao Chen mengkhawatirkan hal ini sejak lama. Situ Lei Hong sudah lama mengaturnya atas inisiatifnya sendiri. Saya akan membawa Flame Crystal berusia 10.000 tahun ke senior 7 hari kemudian. Kalau begitu, aku akan menyerahkan Lunar Shadow Sabre kepada senior. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen mengeluarkan Lunar Shadow Sabre, Soul Returning Grace, Bunga Paramita, dan Tree Life Stone. Situ Lei Hong mengangguk dan berkata sambil melambai, tunggu saja kabar baik saya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan sisiku. Pergilah kalau begitu. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Karena pihak lain sudah menyuruhnya pergi, tentu saja, Xiao Chen tidak berniat untuk tetap tinggal. Sekarang, Xiao Chen memikirkan hasil lelang buah panjang umur, bertanya-tanya berapa banyak kekayaan yang didapatnya dan apakah dia memiliki cukup dana untuk membeli harta karun rahasia yang berisi jiwa naga. Agar Wen Ziran bisa masuk 10 besar, dia harus cukup kuat untuk melawan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Xiao Chen tidak tahu seberapa kuat dia. Ini adalah hal-hal yang perlu ditanyakan Xiao Chen kepada Ying Qiong. Jadi dia harus segera bertemu dengannya. Saat Xiao Chen melangkah keluar dari istana gunung, sebelum dia bisa memikirkan apapun, cahaya pedang yang cemerlang melintas ke arahnya. Itu seperti meteor yang merobek langit dan menuju ke arahnya. Xiao Chen menyipitkan mata dan segera mewujudkan pedang Dao sempurna. Menggunakan tubuhnya sebagai pedang, tangannya sebagai ujung pedang, dia dengan cepat bergerak, menunjukkan banyak perubahan dengan pedang yang ada di tubuhnya. Rambut Xiao Chen, pakaiannya, bahunya, lengannya, semuanya pedang. Senandung pedang yang tak terbatas bergema di langit. Saat rambut Xiao Chen berkibar, dia menunjuk dan membenturkan cahaya pedang ini. Bang! Xiao Chen mengeluarkan energi ungu dari ujung jarinya. Guntur yang mengejutkan menderu di langit, dan cahaya pedang sepanjang 100 meter itu tiba-tiba pecah. Dengan satu jari, Xiao Chen mematahkan serangan pedang yang telah lama disimpan oleh lelaki tua berpakaian ungu, Ouyang Long, untuk dilepaskan. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia tiba di udara, menghadap Ouyang Long. Sangat marah, dia berkata dengan dingin, Baginda, kulit Anda luar biasa tebal. Martial sage tingkat Grandmaster yang bonafit seperti Anda benar-benar melakukan serangan diam-diam. Ouyang Long telah menyembuhkan lengan kanannya dan memegang pedang sepanjang 133 cm yang berkilau dengan cahaya dingin yang tajam. Niat pedang yang tak terbatas datang dari ujung pedang. Angin pedang menderu-deru sejauh 5 km, mengaduk-aduk awan. Ouyang Long berkata dengan suara dingin, kurang omong kosong darimu. Jika kamu tidak bisa berurusan denganku hari ini, kamu bisa melupakan meninggalkan puncak penempaan pedang ini. Para pendekar pedang di bawah saling bertukar pandang. Mereka tidak mengira Ouyang Long akan begitu marah. Kali ini, Xiao Chen sedang dalam masalah. Sebelumnya, Ouyang Long tidak menggunakan pedangnya dan terluka karena kecerobohannya. Sekarang, dia benar-benar marah. Pemuda jangan terlalu banyak pamer. Jika dia membiarkan Ouyang Long menyerangnya lebih awal, membiarkan dia mendapatkan kembali harga dirinya, masalah ini mungkin akan berlalu begitu saja. Ouyang Long berkultivasi selama 400 tahun, menjadi martial sage pedang Dao tingkat Grandmaster. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi junior, tidak akan ada ketegangan tentang hasilnya. Para pendekar pedang di sekitar mulai mendiskusikan hal ini dan menggelengkan kepala. Mereka tidak terlalu memikirkan peluang Xiao Chen. Ketika martial sage tingkat Grandmaster benar-benar marah, jumlah kekuatan yang bisa dia keluarkan akan sangat mengerikan. Ouyang Feng di bawah sangat bersemangat. Ayahnya akhirnya akan menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang, masalah ini pasti akan terselesaikan. Begitu Xiao Chen terluka, Ouyang Feng secara pribadi akan maju dan menginjak-injak wajah Xiao Chen, benar-benar mempermalukannya. Jika tidak, Ouyang Feng tidak akan bisa menghilangkan rasa frustrasi di hatinya. Jangan salahkan orang tua ini karena menggunakan kekuatanku untuk menindas yang lemah. Saya hanya akan melakukan 3 gerakan. Jika Anda dapat menerima 3 gerakan dari saya akan menghapus dendam tersebut, kata Ouyang Long tanpa ekspresi. Ekspresi Xiao Chen menjadi sangat gelap. Dia menganggapnya sangat lucu. Hapus dendam dan berbicara dengan cara yang sombong.
Orang tua ini berbicara seolah-olah Xiao Chen lah yang salah. Saat itu, di Sword Forging Peak, Ouyang Feng terus mengejek Xiao Chen, memaksanya untuk bergerak. Xiao Chen sudah menyerah berkali-kali sebelum akhirnya bergerak. Meski begitu, dia tidak mengambil nyawa Ouyang Feng. Sekarang, pemandangan serupa terjadi lagi di puncak penempaan pedang ini. Karena kecerobohan pihak lain, Xiao Chen berhasil melukainya hingga dia bahkan tidak bisa memegang pedangnya. Jika Xiao Chen mendorongnya lebih jauh, dia bisa mengalahkannya, memukulinya hingga ke kondisi yang menyedihkan. Namun, dia tidak melakukan hal itu. Pada akhirnya, bukan hanya Ouyang Long yang tidak menghargai hal itu, namun setelah dia menyembuhkan dirinya sendiri, dia bahkan langsung menyerang Xiao Chen secara diam-diam, tidak memedulikan statusnya sendiri. Lalu, dia justru berpura-pura menjadi orang benar, mengatakan hal-hal seperti menghapus dendam dengan 3 gerakan. Menggelikan, ini sungguh sangat menggelikan. Sesosok kulit putih berdiri di udara. Saat rambut panjangnya berkibar tertiup angin, terlihat wajah halus bersama dengan jilbab Raja Laut. Fitur wajahnya yang berbeda menyembunyikan ketajaman. Suara mendesing. Xiao Chen melepas jilbab biru di dahinya, dan auranya tiba-tiba berubah. Wajahnya yang lembut segera berubah tajam, menunjukkan status raja dan tampak sangat kejam. Senyuman muncul di bibir Xiao Chen. Dia berkata, "Bagus. 3 langkah untuk menghapus dendam ini. Ouyang Long, kamu benar-benar memikirkan duniamu sendiri. Apa yang akan Anda gunakan untuk menghapus dendam ini dalam 3 langkah? Hari ini, aku akan mengalahkanmu dalam 3 langkah. Bahkan jika dendam ini tidak terselesaikan, biarlah." Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia mengirimkan kehendak guntur yang berisi jiwa pedang kesempurnaan agungnya yang melonjak dengan kekuatan tak terbatas. Dahinya berkedip-kedip, dan jimat petir ungu melayang di atas kepalanya. Seketika, awan petir bergolak di langit sekitar 5 kilometer. Kilat menyambar dan guntur menderu. Ada ketajaman yang tak terbatas dalam awan petir yang mengamuk seolah-olah itu adalah pedang berharga yang tak terpadamkan yang meledak dengan aura yang kuat. Dalam sekejap, Xiao Chen melepaskan auranya tanpa menahan apapun, mengaduk awan dan menekan Ouyang Long. Jiwa pedang kesempurnaan yang luar biasa. Orang-orang di bawah semuanya merasakan pedang di tangan mereka bergetar, mencoba melepaskan diri dari tangan mereka dan berbaring sujud di tanah. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Itu benar-benar jiwa pedang kesempurnaan hebat. Jiwa pedang kesempurnaan kecil saja sudah cukup untuk menghadapi jiwa pedang kesempurnaan besar. Jiwa pedang kesempurnaan besar akan mampu sepenuhnya menekan jiwa pedang kesempurnaan kecil milik Ouyang Long. Mengingat hal ini, Xiao Chen dapat menutupi perbedaan dalam kultivasi. Malam yang sempurna, bulan yang sempurna tanpa cacat. Xiao Chen mengusap ujung jarinya dan tiba-tiba melepaskan cahaya bulan yang cemerlang. Langit segera menjadi gelap. Saat sebelumnya dia menggunakan Flawless Bright Moon miliknya dengan kekuatan penuh, ia memblokir Split Second Beginning Conscience Sword milik Diwuk. Sekarang, kekuatan Xiao Chen telah meningkat pesat. Lebih penting lagi, jiwa pedangnya mencapai kesempurnaan luar biasa. Bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa kuatnya bulan cerah sempurna ini. Cahaya bulan yang datang dari ujung jari Xiao Chen terang dan menyilaukan, kekuatannya luar biasa, memaksa Ouyang Long menyipitkan mata. Ekspresi wajah Ouyang Long berubah drastis. Ketika dia melihat bulan purnama ini, dia mengacungkan pedangnya, dan 900 formasi pedang malam ungu muncul. Formasinya terhubung. Saat mereka berputar, mereka membentuk formasi pedang malam ungu yang besar. Dengan ledakan yang keras, bulan terang di ujung jari Xiao Chen berubah menjadi cahaya pedang dan menabrak formasi pedang besar ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Formasi pedang hanya bertahan sesaat sebelum pecah di udara, berubah menjadi untaian cahaya pedang yang tersebar ke segala arah. Ketika mereka menabrak puncak gunung 50 km dari sini, mereka menghancurkan puncaknya. Hanya tiang cahaya pedang yang jatuh di Sword Forging Peak yang sepertinya mudah terhapus oleh kekuatan misterius. Kehidupan musim semi, matahari musim panas, angin musim gugur, dan salju musim dingin. 4 musim yang sempurna, siklus musim. Bulan cerah sempurna milik Xiao Chen menghancurkan formasi pedang malam ungu milik Ouyang Long. Kemudian, Xiao Chen berdiri di atas naga petir dan bergerak dalam sekejap, menyerbu ke arah Ouyang Long, yang telah mundur 1 kilometer. Bunga persik merah memenuhi langit. Saat bunga persik bermekaran, aroma harum menyebar di udara. Tidak ada angin musim semi atau pedang. Matahari terik berwarna merah menyala terbit ke langit, membakar segala sesuatu di dunia, terang seperti pedang, matahari terik yang tajam. Angin musim gugur tanpa emosi menyapu seluruh penjuru langit, tidak membiarkan apapun ada. Salju musim dingin melayang, mengubah tempat itu menjadi tidak berwarna sejauh 50 km. Saat muncul, cahaya pedang menghilang. Siklus musim, pertumbuhan tanpa akhir. Untuk pertama kalinya, Xiao Chen mengeksekusi Flawless Four Seasons yang disempurnakan secara keseluruhan. Berbagai fenomena misterius Flawless Four Seasons berputar tanpa henti. Pedang musim semi,
pedang musim panas, pedang musim gugur, dan pedang musim dingin. Keempat pedang ditebang terus-menerus dalam satu siklus. Xiao Chen memaksa Ouyang Long mundur 50 km di langit. Saat Xiao Chen mendorong kembali Ouyang Long, awan petir di sekitar 5 km terus menyebar. Awan petir yang tak berujung bergemuruh dengan guntur yang keras. Naga azure sempurna, tebasan mendalam naga yang menundukkan. 18 lampu pedang berwarna biru tersebar di langit dan daratan, semuanya mengandung kedalaman penaklukan naga. Saat mereka melintas, mereka menyerang tubuh Ouyang Long pada saat yang bersamaan. Puci, Ouyang Long memuntahkan seteguk darah saat serangan pedang ini menjatuhkannya kembali ke tanah, mengirimnya kembali ke Sword Forging Peak. Seluruh tempat menjadi sunyi. Xiao Chen mengatakan dia akan mengalahkan Ouyang Long dalam 3 gerakan, dan dia melakukan hal itu. Terlebih lagi, dia melakukannya dengan sangat cepat, tidak sedikit pun sembarangan. Ketika Ouyang Feng melihat Ouyang Long terjatuh ke tanah, matanya membelalak karena terkejut. Meski mulutnya terbuka, dia tidak bisa berkata-kata. Adegan yang diharapkan oleh Ouyang Feng tidak terjadi. Ayahnya tidak memukuli Xiao Chen hingga tidak berdaya. Sebaliknya, Xiao Chen mengalahkan ayahnya dalam 3 gerakan. Ayah, apa kabarmu? Tanya Ouyang Feng cemas sambil membantu Ouyang Long, yang tergeletak di tanah, untuk berdiri. Suara mendesing. Angin kencang bertiup kemana-mana. Xiao Chen mendarat dengan tenang tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Banyak pendekar pedang yang mengelilingi mereka untuk menonton membuka jalan baginya segera. Aku akan membunuhmu, bajingan. Ketika Ouyang Feng melihat Xiao Chen turun, matanya langsung memerah. Dia menyerang Xiao Chen dengan ceroboh, menunjukkan celah di mana-mana, bergerak tanpa keterampilan sama sekali. Sosok Xiao Chen melintas, dengan mudah menghindari Ouyang Feng. Saat pakaian dan rambutnya berkibar, dentang senjata bergema. Ketika bahu mereka saling bersentuhan, Xiao Chen meraih Ouyang Feng yang sedang menyerang, menariknya kembali, dan melemparkannya. Puncaknya bergetar ketika Ouyang Feng mendarat dengan keras di tanah. Kemudian, dia terpental dan memuntahkan seteguk darah. Kulitnya langsung menjadi pucat. Ketika Ouyang Feng memikirkan kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen, dia menjadi tenang. Sekarang, dia sangat ketakutan hingga tubuhnya mulai gemetar. Xiao Chen, aku mengaku kalah. Aku bersumpah mulai sekarang, aku tidak akan mencari masalah untukmu. Ketika Ouyang Long melihat Xiao Chen mendekat selangkah demi selangkah, rasa takut muncul di hatinya. Dia segera menurunkan harga dirinya dan mulai mengemis. Xiao Chen tidak mengatakan apapun. Dia berhenti berjalan begitu saja. Ekspresinya tidak terduga. Ouyang Long mengatupkan giginya saat dia melepaskan cincin spasial di jarinya. Dia berkata, ini semua sumber daya yang saya miliki. Ada 3 juta koin astral hitam dan segala jenis material ilahi yang masing-masing beratnya puluhan ton. Saya mohon, izinkan kami, ayah dan anak, pergi hari ini. Aku berjanji tidak akan mencari masalah untukmu. Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan isapan datang darinya, menarik cincin spasial ke tangannya. Kemudian, dengan cepat, dia segera meninggalkan tempat ini. Pasangan ayah anak ini bukanlah orang yang baik dan berakal sehat. Meski itu yang mereka katakan, mereka pasti tidak akan menepati janjinya. Xiao Chen ingin membunuh keduanya. Namun, dia tidak ingin menumpahkan darah di Sword Forging Peak ini. Lagi pula, apakah Hao Jiao bisa kembali atau tidak bergantung pada Situ Lei Hong. Selain itu, ada Sekte Peringkat 9, Sekte Pedang Malam Ungu, di belakang mereka. Meskipun Sekte Pedang Malam Ungu tidak sekuat Sekte Langit Tertinggi, yang merupakan Sekte Peringkat 9 Puncak, atau memiliki banyak sumber daya, ini adalah domain mendalam. Akan menjadi masalah jika menyinggung Sekte Pedang Malam Ungu di wilayah mereka. Xiao Chen berdiri di atas naga petir dan dalam beberapa kilatan menghilang dari pandangan banyak pendekar pedang di Sword Forging Peak. Jika kamu tahu ini akan terjadi, lalu mengapa kamu melakukannya? Melihat pasangan ayah dan anak Ouyang tergeletak di tanah dalam keadaan yang menyedihkan, pendekar pedang lainnya menghela nafas. Sebagai pendekar pedang, mereka telah menyaksikan Xiao Chen, seorang ahli pedang, mengalahkan Ouyang Long. Orang-orang ini merasakan perasaan tidak enak di hati mereka pada tingkat yang berbeda-beda. Jika itu adalah pertarungan biasa, para pendekar pedang ini mungkin akan membantu, bahkan sampai menghalangi pendekar pedang itu. Namun, ketika pendekar pedang ini melihat kekuatan Xiao Chen, mereka menghela nafas melihat pertumbuhannya yang pesat. Orang-orang ini merasakan ketakutan di hati mereka dan hanya bisa melihat Xiao Chen pergi. Terlebih lagi, keadaan menyedihkan yang dialami pasangan ayah dan anak Ouyang adalah ulah mereka sendiri. Ada pepatah mengatakan, kejahatan yang dibawa seseorang ke dalam dirinya adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Mereka tidak akan bisa mendapatkan banyak simpati. Setelah terbang 250 km dalam satu tarikan napas, Xiao Chen dengan santai berhenti di atas pohon. Kemudian, dia menutup matanya untuk menganalisis pertarungan sebelumnya. 3 gerakan sebelumnya dapat dianggap sebagai teknik bela diri yang melampaui peringkat surga. Dengan dukungan jiwa pedang kesempurnaan agung,
kekuatan mereka menjadi lebih dari 2 kali lipat. Meskipun ini adalah 3 jurus pembunuhan terbesar Xiao Chen, dalam pertempuran ini, yang paling penting adalah jiwa pedang kesempurnaan agung. Jika bukan karena jiwa pedang kesempurnaan agung, bulan cerah sempurna tidak akan mampu meledak dengan kekuatan sekuat itu, menekan aura Ouyang Long dalam sekali jalan. Jika Ouyang Long memahami jiwa pedang kesempurnaan agung seperti itu, maka pertempuran ini akan berlarut-larut. Meski mampu mengalahkan lawannya dalam 3 jurus, Xiao Chen tetap mempertahankan rasionalitasnya. Sekarang, dia mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya sendiri. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, memperlihatkan ekspresi kesadaran. Kemudian, dia mendorong dengan kakinya dan pergi dengan puas. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2 hari kemudian, Xiao Chen menerima pesan dari Ying Qiong untuk bertemu di restoran terbesar di kota Kuali Surgawi. Jin Dabao dan Tuan Jiu juga ada di sana. Keduanya memiliki ekspresi gembira, jelas sangat puas dengan hasil transaksi pasar gelap. Tidak lama setelah Ying Qiong duduk, dia langsung ke pokok permasalahan. Lelang buah panjang umur sudah berakhir. Setelah dikurangi biaya perantara dari paviliun surga berkembang saya, Anda memiliki 30 juta koin astral hitam. Si gendut berkata dengan iri, sungguh membuat frustrasi membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Setelah berbicara begitu banyak dan menghabiskan begitu banyak usaha, Tuan gendut ini hanya berhasil menjual barang-barang itu seharga 5 juta koin astral hitam, sementara Anda tidak melakukan apapun kecuali masih memperoleh 30 juta koin astral hitam. 30 juta koin astral hitam. Jumlah ini agak mengejutkan Xiao Chen juga. Dengan jumlah sebesar itu, dia sama kayanya dengan beberapa kaisar semu. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Dia telah mendengar para pendekar pedang di Sword Forging Peak mengatakan bahwa beberapa kaisar kuasi tua yang masa hidupnya akan segera berakhir datang ke pelelangan buah panjang umur. Tentu saja, seorang kaisar semu sangat kaya. Namun, setelah seseorang meninggal, mereka akan kehilangan segalanya. Demi umur yang lebih panjang, mereka rela mengeluarkan seluruh uangnya. Xiao Chen meminum secangkir anggur dan berkata, "Aku akan memberimu buah panjang umur lagi. Saya tidak punya permintaan yang terlalu besar. Bantu saja aku menghabiskan 30 juta koin astral hitam dalam 3 hari." Jin Dabao dan Tuan Jiu ternganga padanya. "Apa yang ingin kamu lakukan? Anda harus menghabiskan 30 juta koin astral hitam dalam 3 hari." Ying Qiong juga tidak mengerti. Kebingungan memenuhi wajah cantiknya. "Bantu aku mengumpulkan harta karun rahasia yang berisi jiwa naga. Mereka setidaknya harus memiliki tingkat sage. Jika ada yang kelas raja, jangan biarkan mereka pergi dengan cara apapun." Ying Qiong mengerutkan kening seolah dia telah menempatkannya pada tempatnya. Harta karun rahasia yang mengandung jiwa naga tidak mudah ditemukan. Tidak akan mudah menghabiskan 30 juta koin astral hitam ini. Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Saya tahu. Harta karun rahasia yang rusak juga bisa digunakan." Wajah Ying Qiong berseri-seri saat dia berkata, "Yang rusak juga baik-baik saja. Kalau begitu, itu akan mudah. Berbagai cabang paviliun surga yang berkembang yang tersebar di seluruh alam Kunlun akan memiliki tumpukan harta karun rahasia yang rusak setiap tahunnya." Setelah mengobrol sebentar, topik beralih ke duel Xiao Chen dan Wen Ziran. Hanya dalam 2 hari, berita tentang duel Xiao Chen dengan Wen Ziran menyebar ke seluruh domain mendalam. Jika ditanya ketenaran siapa yang cocok dengan Xiao Chen di domain mendalam, tentu saja itu adalah milik Wen Ziran. Peringkat sekolah sabre diperbarui setiap dekade sejak zaman kuno, diturunkan selama puluhan ribu tahun. Namun, tidak ada seorang pun generasi muda yang berhasil masuk 10 besar dalam milenium terakhir. Meskipun ada banyak petapa bela diri tingkat Grandmaster yang bersaing, Wen Ziran berhasil masuk 10 besar dan memperoleh peringkat ke-6 kali ini. Saat kabar duel ini tersebar, menimbulkan sensasi yang luar biasa. "Ngomong-ngomong, kenapa kamu tiba-tiba berpikir untuk menantang Wen Ziran? Mengingat karaktermu, kamu tidak sombong?" tanya Ying Qiong sambil tersenyum. Jelas dia sudah menebak jawabannya. Jin Dabao melihat sekeliling, lalu tersenyum nakal, berkata, "Saudara Xiao, seberapa yakin kamu akan kemenangan? Tuan gemuk ini bisa membuka kumpulan taruhan. Jika saya tidak memanfaatkan ini untuk mendapatkan penghasilan, sayang sekali." Xiao Chen berpikir keras. Kemudian, dia menjawab, "Saya tidak punya banyak informasi tentang Wen Ziran. Jadi saya tidak bisa mengatakan dengan pasti peluang saya untuk menang. Namun, saya harus memenangkan duel ini." Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari bawah. Tuan Kota Muda Kota Kuali Surgawi muncul di lantai bersama dengan pengawalnya. Ketika dia melihat Xiao Chen, Bailang melemparkan sebuah kotak kayu yang berat. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menangkapnya sebelum membukanya. Tiba-tiba, gelombang panas meledak, menghanguskan orang-orang di sekitar. Jika Xiao Chen lebih lemah, membuka kotak itu akan melukainya. Xiao Chen selalu menjadi orang yang tenang. Namun, ketika dia melihat barang di dalam kotak, mau tak mau dia menjadi sangat bersemangat.
Dia segera menutup kotak itu, dan ekspresi wajahnya bingung. Saudara Xiao, tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Kakak laki-lakiku menyuruhku untuk membawa ini. 5 hari kemudian, dia akan bertarung secara adil denganmu di kota Sabre Surgawi. Yang dia inginkan hanyalah duel sederhana dan berharap perhatianmu tidak terganggu oleh hal lain. Benda di dalam kotak itu tidak lain adalah barang yang ingin diperoleh Xiao Chen, Flame Crystal yang berumur 10.000 tahun. Kemurahan hati Wen Ziran jauh melebihi ekspektasi Xiao Chen. Kesan Xiao Chen terhadap pendekar pedang ini, yang belum pernah dia temui, meningkat secara signifikan. Sekarang setelah dia mendapatkan Flame Crystal yang berumur 10.000 tahun, dia tidak lagi merasa khawatir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Larut malam, di kamar Xiao Chen di sebuah penginapan, dia berpikir keras saat dia melihat kotak kayu berisi Flame Crystal berusia 10.000 tahun. Masih ada 5 hari untuk berduel dengan Wen Ziran. Sekarang dia sudah mendapatkan Flame Crystal yang berumur 10.000 tahun, duel ini bisa jadi murni duel antar pedang. Dia tidak perlu memikirkan konsekuensi kekalahan, dia tidak akan memiliki beban apapun. Dia bisa bertarung dengan gembira sepuasnya. Xiao Chen bertanya-tanya orang seperti apa Wen Ziran itu. Namun, setidaknya, kemurahan hati ini membuatnya semakin tertarik dengan duel ini. Dia menyimpan kotak kayu itu dan diam-diam terbang keluar jendela, tiba di lokasi terpencil di luar kota. Xiao Chen ingin menguji gerakannya. Wajar saja, dia harus mencari tempat yang besar, sepi, dan sepi. Dia pasti tidak bisa melakukannya di penginapan, jadi dia hanya bisa pergi ke luar kota. 3 hari kemudian, dia akan pergi dan bertemu dengan Ying Qiong. Malam itu dingin dan sunyi. Angin dingin sesekali bertiup di hutan, menggoyangkan dedaunan pohon dan membuatnya berdesir. Masih ada 3 gerakan lagi menuju tinju ilahi surga segudang, mitos abadi, senja para dewa, dan penguburan para dewa. Xiao Chen belum pernah melakukan 3 gerakan ini sebelumnya. Bahkan di antara ras dewa, hanya sedikit yang berhasil mempraktikkan ketiga gerakan ini. Tanpa usia tertentu, tingkat kultivasi, atau kemampuan pemahaman tertentu, seseorang akan gagal. 3 jurus terakhir tinju ilahi surga segudang ini juga dikenal sebagai jurus terlarang dalam perlombaan dewa. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Teknik rahasia tersebut tidak lebih lemah dari teknik rahasia Divine Sovereign yang ditinggalkan oleh berbagai generasi Divine Sovereign. Xiao Chen menutup matanya, dan energi sihir yang memenuhi lautan kesadarannya mulai melonjak. Saat dia mengedarkan energinya untuk tinju ilahi surga segudang, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, menerangi hutan. Cahaya keemasan berkumpul di belakang Xiao Chen dan membentuk gambar ilahi yang merupakan gambar meludahnya. Namun, ia tampak tegas, bermartabat, dan perkasa. Mitos abadi. Ini adalah mitos Xiao Chen sendiri. Tinju ilahi surga segudang bernyanyi tentang penguasa ilahi kuno dari ras dewa. Dia bukan dari ras dewa dan tidak menyembah penguasa ilahi. Tanpa keyakinan ini, secara logika, mustahil bagi Xiao Chen untuk mempraktikkan tinju ilahi surga segudang ini. Namun, dia membawanya ke arah lain, menciptakan legenda dan mitosnya sendiri, dengan keyakinan pada dirinya sendiri. Bukan keyakinan pada dewa tetapi hanya diriku sendiri. Siapa mitosnya? Saya adalah itu. Xiao Chen terus-menerus mengulangi pemikiran semacam ini seolah dia sedang menerapkan self-hypnosis. Energi ajaib di lautan kesadarannya terkuras seperti air melalui lubang di kolam. Saat energi sihir terkuras, gambar ilahi di belakang Xiao Chen memancarkan cahaya yang semakin padat. Sosoknya menjadi lebih realistis, dan mulai mengandung kekuatan ilahi yang samar. Bang! Gambaran ilahi di belakang Xiao Chen meletus dan membesar secara luar biasa. Sekarang tingginya 100 meter seperti bukit kecil. Untaian kecil kekuatan ilahi akhirnya terbentuk. Ribuan pohon di hutan sudah tidak ada lagi. Saat kekuatan ilahi tersapu, mereka semua berubah menjadi tidak ada dalam waktu kurang dari beberapa saat. Ekspresi Xiao Chen serius dan penuh hormat, tajam seperti diukir, tampak bermartabat dan bijaksana. Ucapan pujian menggetarkan udara. Gambar ilahi di belakang Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan sebuah tangan raksasa terbentuk. Sebuah serangan telapak tangan bergerak sejauh 25 km, dan cahaya keemasan menerangi seluruh langit malam. Saat serangan telapak tangan ini menghantam langit yang jauh, rasanya seperti langit turun setengah meter. Tanah datar itu tenggelam dalam-dalam. Xiao Chen mengedarkan energinya dan menarik kembali gerakannya. Gambaran ilahi perlahan memudar, dan dia menutup matanya untuk berpikir. Dia mengandalkan energi sihirnya untuk memadatkan kekuatan dan cahaya ilahi. Namun, itu masih belum cukup. Jika dia bisa memiliki patung dewa seperti milik ras dewa di wilayah dewa atau alam rendah, menempa patung dan menempatkannya di kuil untuk disembah oleh manusia, itu akan memberinya kekuatan keyakinan. Langkah ini, mitos abadi, masih bisa lebih hebat lagi. Setelah itu, Xiao Chen mulai mewujudkan senja dewa. Kekuatan dari gerakan ini bahkan lebih besar lagi. Keadaan yang dikandungnya bahkan lebih luas dan megah.
Penggarap ras dewa tanpa energi mental yang kuat tidak akan mampu mengolahnya. Biasanya, hanya ketika seseorang maju ke kuasi kaisar barulah seseorang memenuhi prasyarat untuk mempraktikkan kedua gerakan ini. Tentu saja, ini hanya kualifikasinya. Berhasil atau tidaknya seseorang dalam mempraktikkannya tetap membutuhkan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi dan tubuh fisik yang kuat. Ada perbedaan besar antara mitos abadi dan senja para dewa. Senja para dewa tidak perlu mengumpulkan kekuatan ilahi. Keadaan yang perlu dia wujudkan adalah kehancuran negara dewa kuno, kedatangan Armageddon, akhir dari mitos, jatuhnya para dewa, dan kesedihan yang luar biasa saat segala sesuatu yang berkembang runtuh. Dari sudut pandang tertentu, senja para dewa sangat terkait dengan pedang hati nurani awal kedua milik Diwuk. Pedang hati nurani permulaan kedua melambangkan awal kejayaan, kilatan cahaya pertama yang menerangi kegelapan. Senja para dewa mewakili akhir kejayaan, runtuhnya mitos, saat matahari terbenam tampak seperti darah, cahaya kesedihan terakhir sebelum kegelapan saat malam tiba. Xiao Chen tidak terburu-buru menguji langkah ini. Dia duduk bersila di tanah. Kemudian, adegan Diwuk menggunakan pedang hati nurani permulaan kedua muncul di benaknya. Setelah itu, adegan Diwuk memanggil gambar negara dewa muncul, diikuti oleh 13 penjaga yang bekerja sama untuk memanggil gambar negara dewa. Segala macam adegan terlintas di benak Xiao Chen. Jika ada kekurangan, dia memperbaikinya. Setelah duduk di sana selama 6 jam, Xiao Chen membuka matanya. Cahaya bersinar di matanya. Tanpa berdiri, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan. Pemandangan malam yang gelap gulita langsung berubah menjadi merah. Matahari terbenam tergantung di langit yang jauh saat banyak helai cahaya merah menyala yang indah melesat ke tanah seperti hujan meteor. Setiap meteor ini sebenarnya adalah patung dewa yang jatuh. Musik sedih bergema di langit yang berat. Suasana yang berat, khusyuk, dan tragis menyebar ke seluruh dunia. Bang! Seuntai cahaya merah keluar dari ujung jari Xiao Chen. Ia merobek langit, melintasi 5 kilometer dalam sekejap, tampak seperti sungai merah yang bertahan lama. Dengan gelombang biasa, berbagai fenomena misterius menghilang. Langit kembali gelap, matahari terbenam dan cahaya merah memudar. Malam kembali. Hanya sungai merah yang dikirim Xiao Chen yang tersisa, tidak tersebar. Sisanya mungkin masih tersisa, memancarkan aura Armageddon. Kemanapun sungai itu lewat, sepanjang 5 kilometer, burung dan binatang lari ketakutan. Xiao Chen perlahan berdiri dan membersihkan debu. Dia bergumam, itu masih belum cukup. Jika saya secara pribadi dapat menyaksikan patung dewa dari domain dewa jatuh, saya akan dapat mewujudkan keadaan kesedihan dengan lebih baik. Atau mungkin, aku perlu menemukan singgasana keputusasaan dari 7 singgasana. Itu akan memperkuat kekuatan langkah ini. Setelah beberapa saat, bibir Xiao Chen melengkung. Dia berkata, kekurangan berarti masih ada ruang untuk perbaikan. Saat ini, kekuatan gerakan ini sudah cukup. Masih ada langkah terakhir dari tinju ilahi surga segudang, penguburan dewa. Dibandingkan senja, kondisi penguburan bahkan lebih dingin. Ini menandai berakhirnya mitos yang mulia. Namun, Xiao Chen tidak berani menguji langkah ini dengan santai saat ini. Dia punya firasat bahwa langkah ini memiliki sesuatu yang lebih tersembunyi di dalamnya. Saat ini, tinju ilahi surga segudang yang dipahami Xiao Chen sudah melampaui pengenalan singkat dari manual rahasia. Sekarang, dia memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang hal itu. Ada beberapa detail yang tidak dapat dilihat oleh banyak pakar ras dewa. Meskipun demikian, Xiao Chen menebusnya dan bahkan menambahkan beberapa hiasannya sendiri. Xiao Chen awalnya sudah memiliki kemampuan pemahaman yang sangat kuat. Setelah dia menyerap sejumlah besar esensi mata air ilahi embun surgawi, kemampuan pemahamannya mencapai tingkat yang luar biasa. Dia tetap di tempat ini selama 3 hari, berulang kali melatih kedua gerakan tersebut. Meskipun tidak ada terobosan besar, dia menjadi lebih akrab dalam mengeksekusi gerakan tersebut. Paling tidak, dia bisa dengan santai melepaskannya dengan sebuah pikiran. Dengan mengerahkan beberapa kendali, Xiao Chen dapat mengeluarkan dan menarik kembali gerakan tersebut saat dia menggerakkan tangannya. Waktu yang ditentukan dengan Ying Qiong akhirnya tiba. Dia membentangkan Freedom Wings, mengeksekusi So Close Yet Worlds Apart beberapa kali, dan kembali ke kota dalam waktu sekitar 7 menit. Xiao Chen duduk di restoran dan minum teh dengan santai sambil diam-diam menunggu Ying Qiong. Dia merasa yakin dengan kemampuan Ying Qiong. Karena dia bilang dia bisa mendapatkan harta karun rahasia yang mengandung jiwa naga dalam jumlah besar, dia pasti bisa melakukannya. Tuan muda, ada surat yang dikirimkan untuk Anda di tempat ini 3 hari yang lalu. Ketika pelayan di restoran melihat Xiao Chen, dia segera berjalan dengan gembira. Surat, dari siapa? Xiao Chen meletakkan cangkir tehnya dan melemparkan koin astral hitam ke pelayan. Lalu, dia melihat surat itu. Dia tidak terburu-buru membaca isinya. Sebaliknya, dia melihat superskripsi di atasnya. Ini dari kakak senior Sui Lingling, gumam Xiao Chen sambil membuka amplop dan membaca surat itu dengan cermat. Beberapa saat kemudian, dia meletakkan surat itu.
Ekspresinya tampak agak tidak sedap dipandang. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Hanya kepahitan yang dia rasakan di lidahnya. Haha, ini adalah ekspresi langka bagi Tuan Muda Xiao. Apa yang telah terjadi? Ying Qiong tiba sesuai rencana sambil tersenyum. Xiao Chen tidak mengatakan apapun. Dia hanya menyerahkan surat itu kepada Ying Qiong. Setelah dia membacanya, wajah tersenyumnya berubah menjadi sangat marah. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Ini terlalu banyak. Mereka. Surat yang dikirim Sui Lingling adalah deklarasi Istana Dewa Bela Diri kepada dunia. 2 bulan kemudian, Xia Houjue dari kota Kaisar Putih akan mengadakan upacara penganugerahan raja dan dianugerahkan Raja Macan Putih. Namun, itu tidak menyebut Xiao Chen sama sekali. Ying Qiong tidak bisa menahan amarahnya. Ini awalnya adalah upacara penganugerahan Raja Xiao Chen. Namun, 3 tanah suci menundanya selama setengah tahun, menundanya hingga Xia Houjue dapat dianugerahkan raja. Xiao Chen hanya menjadi pengiring. Di akhir suratnya, Sui Lingling mengungkapkan kekhawatirannya. 3 tanah suci tampaknya memiliki hubungan dengan 3 klan bangsawan penguasa manusia, klan Jiang, klan Yan, dan klan Lin. Selama periode terakhir ini, mereka akan bergerak untuk menyerang Xiao Chen, mencegahnya muncul di upacara penganugerahan raja. Aku akan mengirim orang untuk mengantarmu kembali. Ying Qiong juga mengungkapkan kekhawatirannya. Jika Xiao Chen melewatkan upacara penganugerahan raja, itu sama dengan Xiao Chen menyerah. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan gelar Azure Dragon King di masa depan. Xiao Chen mengibaskannya dan berkata, tidak perlu. Serahkan harta karun rahasia yang berisi jiwa naga kepadaku terlebih dahulu. Kaisar Langit Tertinggi telah mengatakan sebelumnya bahwa tidak akan ada kaisar semu yang mengambil tindakan terhadapnya selama 3 tahun. Ini adalah aturan antar eselon atas. Ini adalah janji Ying Zongtian, yang menunjukkan bahwa dia berdiri di belakang Xiao Chen. Itu menahan beban yang sangat berat. Tanpa kata-kata ini, tanpa Ying Zongtian, yang telah lama menyatakan pendiriannya, jalan yang harus dilalui Xiao Chen akan semakin sulit. Jika Kaisar Semu tidak diizinkan bergerak, maka Xiao Chen tidak perlu takut. Jika dia tidak bisa menyelesaikan ujian seperti itu, dia akan terlalu malu untuk berpartisipasi dalam upacara penganugerahan raja. Ying Qiong memandang Xiao Chen dengan agak kritis. Kemudian, dia melakukan apa yang dia katakan, mengeluarkan harta karun rahasia yang berisi jiwa naga satu persatu. Selain beberapa harta karun rahasia tingkat sage yang lengkap, semuanya rusak, termasuk harta karun rahasia tingkat raja. Kebanyakan darinya rusak parah sehingga tidak dapat dikenali lagi aslinya. Itu jauh dari setengah gunting naga banjir yang dia peroleh. Melihat Xiao Chen dengan hati-hati melihat-lihat setiap harta rahasia yang berisi jiwa naga, Ying Qiong bertanya dengan agak gugup, bagaimana? Apakah ini akan berhasil? Baginya, ini pada dasarnya adalah tumpukan sampah. Paling-paling, bahan dari barang-barang ini sangat berharga. Bagi yang lain, mereka bahkan tidak layak untuk disebutkan. Selain beberapa pemalsu yang tertarik dengan bahannya, tidak ada petani yang mau membelinya. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan berkata, tidak buruk. Terima kasih banyak. Ini belum semuanya, kan? Mendengar perkataan Xiao Chen, ekspresi Ying Qiong menjadi kosong sebelum dia tersenyum malu. Masih ada lagi tapi tidak banyak. Meski begitu, aku belum selesai menghabiskan 30 juta koin astral hitammu. Masih ada lagi. Dalam hal ini, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam mendapatkan 2 kekuatan naga lagi. Lagi pula, bahan dari harta karun rahasia ini jauh dari sebanding dengan gunting naga banjir, yang dulunya merupakan peralatan abadi. Jiwa naga di dalamnya juga tidak sekuat roh naga banjir itu. Adapun 30 juta koin astral hitam tidak habis, itu sesuai harapan Xiao Chen. Harta karun rahasia yang berisi jiwa naga, bahkan yang rusak sekalipun, tidak mudah ditemukan. Apalagi 3 hari adalah waktu yang cukup singkat. Perolehan Ying Qiong sebanyak ini sudah sangat mengesankan. Jika Xiao Chen harus mencarinya sendiri, dia bahkan tidak akan menemukan setengahnya. Ying Qiong mengulurkan tangannya, menawarkan cincin spasial. Saya tidak menginginkan 30 juta koin astral hitam Anda. Ini hanyalah sampah yang menempati ruang di gudang paviliun surga berkembang. Pada dasarnya tidak ada pengeluaran. Xiao Chen menerima cincin spasial. Namun, dia tidak menunjukkan kegembiraan apapun di wajahnya. Bahkan paviliun surga berkembang hanya bisa mendapatkan sejumlah kecil harta karun rahasia yang rusak dengan jiwa naga. Bagaimana Xiao Chen mengumpulkan 10 kekuatan naga dan mengolah sisa seni nutrisi tubuh naga Azure? Kemana dia harus pergi untuk mencari harta karun rahasia yang mengandung jiwa naga? Rupanya setelah mengetahui kekhawatiran Xiao Chen, Ying Qiong berkata, seperti kata pepatah, naga bersembunyi di kedalaman, di jurang yang dalam. Ada lebih banyak harta karun rahasia yang mengandung jiwa naga di lautan langit berbintang daripada di sini. Lautan berbintang surgawi adalah tempat yang sangat luas yang dipenuhi dengan banyak pulau, sekte, dan pakar. Bagi banyak kultivator di daratan Kunlun, tempat ini adalah tempat yang misterius.
Sepertinya aku benar-benar harus melakukan perjalanan ke Samudera Surgawi Berbintang, pikir Xiao Chen dalam hati. Naga-naga itu bersembunyi di kedalaman, pepatah ini jelas tidak salah. Setelah berpamitan dengan Ying Qiong, Xiao Chen membawa harta karun rahasia yang berisi jiwa naga ke kamarnya di penginapan. Tanpa membuang waktu, dia segera mulai mengedarkan seni nutrisi tubuh naga Azure untuk mengonsumsi harta karun rahasia yang rusak ini. Ada begitu banyak harta karun rahasia sehingga Xiao Chen menghabiskan sepanjang hari untuk memakan semuanya. Seperti yang dia duga, karena mampu mengeluarkan 3 kekuatan naga dengan gerakan biasa, dia mendapatkan 2 kekuatan naga lainnya. Mengumpulkan harta karun rahasia yang mengandung jiwa naga memang merupakan jalan pintas untuk mengembangkan seni nutrisi tubuh naga Azure. Xiao Chen berdiri dan mengukur kekuatannya. Lalu, dia mengungkapkan ekspresi puas. Sekarang, dia bisa mengeluarkan 5 kekuatan naga dengan 1 gerakan biasa. Dia tidak membutuhkan teknik bela diri untuk bertahan saat bertukar gerakan dengan petapa bela diri tingkat Grandmaster yang hebat. Saat mengeksekusi Deities Descending, dia tidak memerlukan kekuatan tempur 10 kali lipat tetapi hanya sebagian kecil darinya untuk bertarung dengan Martial Sage tingkat Grandmaster yang hebat, dia akan dapat menghemat banyak energinya. Dia mengeluarkan kotak kayu berisi flame crystal berumur 10.000 tahun sekali lagi. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi yang agak serius. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Ao Jiao seharusnya sudah kembali, kan? Mengingat kemampuan Situ Lei Hong, 4 hari seharusnya lebih dari cukup untuk menghidupkan kembali Ao Jiao. Ayo pergi. Xiao Chen tidak bisa lagi menahan antisipasi di dalam hatinya. Dia melompat keluar jendela dan mengeksekusi keterampilan sihir begitu dekat namun terpisah dunia, dengan cepat terbang ke Sword Forging Peak. Dengan setiap langkah, dia berpindah 50 km. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1000 km, mengambil sekitar 20 langkah, Sword Forging Peak sudah terlihat. Dia dengan cepat bergegas ke puncak penempaan pedang, langkahnya yang mendesak memukau banyak pendekar pedang di puncak. Xiao Chen telah datang ke Sword Forging Peak beberapa kali. Setiap kali pendekar pedang ini melihatnya, dia menjadi tenang dan tenang. Dia bahkan tidak merasa gelisah ketika orang-orang mengejeknya. Setidaknya, dia tidak memperlihatkannya ke permukaan. Langkahnya juga tidak pernah tergesa-gesa seperti ini. Hanya dengan melihat sekilas ekspresi Xiao Chen, orang dapat dengan mudah mengetahui bahwa dia sedang cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Raja berjubah putih Xiao Chen terburu-buru? Mungkinkah karena duel akan segera dimulai dan dia mendapat banyak tekanan? Saya mendengar bahwa Wen Ziran menjadi sangat terkenal kali ini. Dia bahkan berhasil mengalahkan beberapa martial sage tingkat Grandmaster generasi tua. Pedang generasi muda saat ini memang tajam dan berkembang. Betapa malangnya, sekolah pedang kita mungkin memiliki banyak bakat luar biasa. Namun, jika menyangkut ahli puncak, selain Yan Sisan yang lokasinya tidak diketahui, tidak ada yang bisa menyaingi mereka. Ekspresi kecemasan dan urgensi yang jarang terjadi di wajah Xiao Chen membingungkan para pendekar pedang, jadi mereka semua mulai berspekulasi. Ketika Xiao Chen memasuki Istana Gunung, pelayan membawanya ke aula, di mana dia melihat Situ Lei Hong yang tenang membawa Lunar Shadow Sabre dan menyeruput teh. Haha, teman kecil Xiao Chen ada di sini. Apa yang salah? Anda pikir Anda tidak bisa mengalahkan Wen Ziran dan ingin mengambil pedang terlebih dahulu? Kalau begitu, aku harus mengecewakanmu. Tanpa flame crystal yang berumur 10.000 tahun, aku tidak akan menyerahkan pedang itu kepadamu. Situ Lei Hong tersenyum, tapi nadanya tidak terdengar santai sama sekali. Sebelum dia selesai berbicara, Lunar Shadow Saber di pelukannya bergetar hebat. Kekuatannya jauh lebih kuat dari yang dia duga, dan terbang dengan suara "Wuse". Xiao Chen mengulurkan tangan dan menangkap Lunar Shadow Sabre yang terbang. Kemudian, dia menutup matanya dan memeriksanya dengan hati-hati. Dia melihat sosok familiar di dalam Lunar Shadow Saber dengan mata tertutup melayang di atas danau. Awalnya, dia bersukacita dan berseru beberapa kali. Namun, Ao Jiao tidak membuka matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan cemas, "Senior, apa yang terjadi?" Situ Lei Hong mengulurkan tangannya dan melakukan gerakan meraih. Ada hisapan yang kuat, dan Lunar Shadow Saber kembali ke pelukannya. Kini, dia mengungkapkan ekspresi puas. Bang! Namun, sebelum sedetik berlalu, Lunar Shadow Sabre berjuang bebas lagi dan terbang ke Xiao Chen. Brengsek, Situ Lei Hong mengutuk dengan cara yang tidak pantas bagi seorang Grandmaster. Apakah orang ini benar-benar sebaik itu? Orang tua ini menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyelamatkanmu, tahu. Setelah mengutuk beberapa saat, Situ Lei Hong memperhatikan ekspresi khawatir Xiao Chen. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Anak nakal, ini adalah keberuntungan, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ini adalah pertemuannya yang tidak disengaja. Saat dia bangun, pedangmu memiliki kemungkinan untuk memasuki peringkat senjata ilahi." Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia langsung mengungkapkan kegembiraan yang tak tertahankan di wajahnya. Dia tidak peduli dengan peringkat senjata ilahi. Dia hanya menginginkan Ao Jiao. Selama dia hidup kembali,
semuanya akan baik-baik saja. Senior Situ, saya tidak akan pernah melupakan bantuan besar ini. Xiao Chen berlutut, memberi hormat pada Situ Lei Hong. Lutut manusia terbuat dari emas, mereka seharusnya tidak berlutut dengan mudah. Seseorang bisa berlutut di surga, berlutut di bumi, berlutut di depan orang tuanya. Selain itu, bahkan jika Xiao Chen dipukuli sampai mati, dia tidak akan berlutut pada orang lain. Namun, Xiao Chen berlutut di depan Situ Lei Hong ini untuk menghormati semua yang telah dia lakukan untuk Ao Jiao. Wajah tersenyum Situ Lei Hong berubah malu karena berlututnya Xiao Chen. Dia mengangkat tangannya dan membantu Xiao Chen berdiri. Kemudian, dia berkata tanpa daya, "Kamu bocah, kamu benar-benar." Situ Lei Hong tidak dapat menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Dia menghela nafas dan melanjutkan, "Sepanjang hidupku, kamu adalah satu-satunya orang yang akan berjuang keras demi satu pedang. Ambil pedang itu. Anda dapat menggunakannya tanpa khawatir. Dengan pedang yang membantumu, kamu memiliki peluang tambahan 20% untuk mengalahkan Wen Xiran." Tiba-tiba, Xiao Chen teringat sesuatu. Kemudian, dia menyerahkan kotak kayu berisi flame crystal berusia 10.000 tahun kepada Situ Lei Hong. Ketika Situ Lei Hong membuka kotak kayu itu, ekspresinya sedikit berubah. Dia tersenyum dan berkata, "Murid Wu Xiaotian ini sungguh luar biasa. Kini, duel ini semakin menarik. Ayo, lanjutkan. Tidak perlu terlalu sombong tentang hal itu." Tanpa peringatan apapun, Situ Lei Hong melihat Xiao Chen bersiap menghunus pedang di aula. Karena terkejut, dia segera meletakkan flame crystal yang berusia 10.000 tahun, sambil berteriak, "Jangan bergerak." Boom! Sebelum Situ Lei Hong selesai berbicara, dia melihat seberkas sinar. Dalam sekejap, cahaya pedang membuat seluruh aula menjadi serpihan. Cahaya pedang membumbung ke langit dari istana gunung, menyebarkan awan sejauh 50 km dan menusuk ke langit. Barisan panjang pendekar pedang yang mengantri di Sword Forging Peak mendongak kaget, tidak mengerti apa yang terjadi. Pedang dari banyak pendekar pedang ini bergetar dan berdentang. Beberapa bahkan pecah dengan keras, membuat seluruh Sword Forging Peak menjadi kebingungan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar kota pedang surgawi yang terkenal dari domain mendalam ada sebuah danau bernama Danau Sembilan Naga. Airnya jernih. Danau itu luas dan tidak terbatas. Di bawah selubung kabut, orang tidak dapat melihat sisi lainnya. 9 puncak mengelilingi danau. Mereka sangat tinggi, menjulang ke awan, dan tampak seperti naga besar. Meskipun puncak-puncak ini tampak seperti naga, semuanya berbeda, masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Menurut legenda, 9 puncak ini dibentuk oleh naga ilahi selama zaman keabadian. Di masa lalu, orang-orang pernah mendengar auman datang dari puncak, terdengar seperti auman naga yang dalam dan sedih. Kisah ini membuat legenda tentang puncak naga ilahi menjadi semakin misterius. Puncak-puncak ini sangat tangguh, mampu menahan serangan Kaisar Semu. Masing-masing puncak ini menekan vena roh puncak di bawahnya. Di masa lalu, karena konflik antara pedang dan pedang, penguasa pedang Wu Xiaotian dan penguasa pedang Liu Xiaoyun telah bertarung 9 kali di atas Danau 9 Naga sebelum mereka menjadi Kaisar Semu. Hal ini mengakibatkan 9 kali seri dan mereka menjadi musuh seumur hidup. Selama pertarungan terakhir keduanya di atas Danau 9 Naga, mereka telah maju menjadi Kaisar Semu. Mereka berdua mewakili puncak generasi muda dari faksi pedang dan pedang di domain mendalam. Pertarungan itu mengejutkan dan mengharukan, menarik hati sanubari semua orang. Bahkan sekarang, setelah beberapa ribu tahun, orang-orang masih membicarakannya dengan gembira. Hasil pertarungan itu adalah seri. Namun, pada akhirnya, keduanya menggunakan pemahaman yang diperoleh selama pertempuran untuk menerobos ke Kaisar bela diri pada saat yang bersamaan. Di langit, keduanya berlari bersama di jalan Kaisar yang menurun, naik ke puncak pada saat yang sama, membuka gerbang Kaisar, dan memasuki Dao yang agung. Pertempuran itulah yang menjadikan danau tak dikenal ini menjadi tanah suci yang terkenal untuk berduel di domain mendalam. Popularitasnya yang ekstrim membuatnya sangat ramai, oleh karena itu, kota Sabre Surgawi hanya mengizinkan pertempuran tingkat Kaisar Semu terjadi di sini. Mungkin memang ada energi spiritual aneh di danau. Bertahun-tahun kemudian, beberapa orang menjadi kaisar bela diri setelah pertempuran mereka di sini, membuat Danau 9 Naga semakin terkenal. Namun, situasi para peserta yang maju ke kaisar bela diri bersama-sama, seperti yang dialami penguasa pedang Liu Xiaoyun dan penguasa pedang Wu Xiaotian, tidak pernah terulang kembali. Hari ini, akan ada duel lagi di Danau 9 Naga. Pertarungan untuk membuka jalan bagi dua ahli pedang generasi muda. Meskipun tidak ada pihak yang merupakan Kaisar Semu, mereka masih diizinkan untuk berduel di Danau 9 Naga. Alasannya tidak lain adalah nama keduanya, Raja Berjubah Putih Xiao Chen dan murid penguasa pedang Wen Xiran. Saat ini, banyak kapal perang besar dan spirit beast terbang melayang di atas awan. Lebih banyak lagi petani yang berdiri di atasnya. Mereka semua memusatkan pandangan mereka ke arah pusat Danau 9 Naga. Di sana,
seorang pemuda berjubah biru duduk bersila, tampak bersih dan tidak ternoda. Fitur wajahnya menarik perhatian, dan dia memberikan suasana yang halus. Sebuah pedang panjang melayang lembut di atas air di sisi kiri pemuda ini. Sarung pedang memiliki ukiran pola bunga sederhana di atasnya. Pola yang padat memancarkan aura kuno. Sebuah karakter kuno diukir di setiap sisi gagang pedang, membentuk tulisan, air sungai. Orang-orang yang terbuat dari air berukuran sama dengan manusia biasa mengelilingi pemuda berjubah biru. Orang-orang air saling bertarung, mempraktikkan segala macam teknik pedang yang menakjubkan. Meskipun pemuda berjubah biru itu terlihat sedang beristirahat, kenyataannya, dia tidak bersantai sama sekali. Ia memanfaatkan setiap waktu luangnya untuk berlatih dan berkultivasi. Kadang-kadang, beberapa orang di atas awan menoleh dan melihat ke kejauhan, ekspresi mereka dipenuhi antisipasi, kegembiraan, dan kecemasan. Namun, setiap kali orang-orang ini menoleh, mereka kecewa. Seiring berjalannya waktu, mau tak mau mereka menjadi semakin marah. Aneh, Wen Ziran sudah lama tiba. Mengapa kita belum melihat tanda-tanda Xiao Chen? Ini sudah hampir tengah hari. Ini terlalu mengkhawatirkan. Para pembudidaya yang datang ketika mereka mendengar berita itu secara alami ada di sini untuk mengamati duel Xiao Chen dan Wen Ziran. Namun, ketika salah satu pihak belum datang setelah sekian lama, mau tak mau mereka merasa khawatir. Mungkinkah rumor baru-baru ini benar, bahwa pedang di tangan Xiao Chen hanyalah hiasan dan lumpuh total? Rumor belakangan ini cukup liar. Mereka mengatakan bahwa Xiao Chen terluka parah di 9 lapisan api penyucian dan telah menekannya. Dia tidak punya cara untuk bertarung dalam waktu lama. Aku bahkan mendengar bahwa setelah Xiao Chen mengalahkan Ouyang Long di Sword Forging Peak, dia langsung memuntahkan 3 liter darah. Aku ingin tahu siapa yang membuka taruhan pada duel ini. Pembayaran pada Xiao Chen adalah 1:3. Pada akhirnya, semua orang memasang taruhan mereka pada Wen Ziran. Haha, sepertinya ada sesuatu yang salah. Untungnya, saya menahan godaan dan menempatkan 500.000 koin astral hitam pada Wen Ziran. Hahaha, saya juga. Saya menempatkan 1 juta koin astral hitam, setengah kekayaan saya, pada Wen Ziran. Tidak peduli apapun yang terjadi, kekuatan Wen Ziran selalu stabil. Kita semua telah melihat penampilannya di kompetisi Sabre School Ranking yang lalu. Peluang kemenangannya setidaknya 50%. Sulit mengatakannya untuk Xiao Chen. Sebelum duel dimulai, terutama antara mereka yang terkenal, memasang taruhan pada hasilnya adalah hal yang wajar. Ini bukanlah hal yang aneh di dunia Kunlun. Saat ini, matahari sudah tinggi di langit. Tengah hari akan segera berlalu. Namun, belum ada yang melihat Xiao Chen. Semua orang pasti merasa ragu. Di kapal perang klan Ying dari domain mendalam di atas awan, Jin Dabao terus menghitung taruhan yang dia kumpulkan. Lord Jiu, yang berada di samping, jelas terlihat bersemangat. Taruhannya jauh lebih besar dari perkiraannya. Kalau hasilnya seperti yang dikatakan si gendut, maka mereka akan mendapat untung banyak. Namun, jika mereka kalah, mereka tidak hanya akan kehilangan semua koin astral yang mereka peroleh dari pasar gelap, namun mereka juga harus bekerja untuk klan Ying selama sisa hidup mereka untuk membayar utangnya. Kedua orang ini tidak memiliki ketenaran. Agar mereka dapat memulai kumpulan taruhan, tentu saja mereka harus memiliki penjamin. Lidah Jin Dabao yang fasih telah meyakinkan Ying Qiong untuk menjadi penjaminnya. Tuan Jiu berkata dengan cemas, mengapa Tuan Jiu ini merasa ada yang tidak beres? Gendut, bukankah rumor yang kamu sebarkan terlalu konyol? Bagaimana jika Xiao Chen benar-benar kalah? Jin Dabao berkata dengan lantang, bagaimana mungkin? 3 hari yang lalu, untaian pedang Qi menghancurkan sebagian besar istana gunung di Sword Forging Peak. Orang lain mungkin tidak tahu banyak tentang hal itu, tapi Tuan Gendut ini dapat menjamin bahwa pedang bayangan bulan telah pulih sepenuhnya. Ying Qiong, yang berdiri di samping, tersenyum lembut dan berargumen, mungkin tidak benar. Bahkan jika Xiao Chen menarik Lunar Shadow Sabre, meningkatkan kekuatannya, River Water Sabre milik Wen Ziran juga bukan barang yang lemah. Penguasa pedang Wu Xiaotian berusaha keras untuk membuat pedang air sungai ini demi memasukkannya ke dalam peringkat senjata ilahi. Jin Dabao berkata dengan malu-malu, kakak, jangan menakuti Tuan Gendut ini. Jika Tuan Gemuk ini kalah, kamu akan menjadi pecundang terbesar. Pandangan licik muncul di mata Ying Qiong saat dia menilai Jin Dabao. Dia mengangguk dan tersenyum. Jangan khawatir, wanita ini mempunyai kemampuan untuk menagih hutang dari Anda. Anda sebaiknya mulai berdoa memohon perlindungan. Apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Gendut ini tidak akan menjual tubuhnya, kata Jin Dabao cepat sambil mundur beberapa langkah. Cara Ying Qiong memandangnya membuatnya bingung. Tidak dapat menahan diri, Ying Qiong tertawa terbahak-bahak. Dalam mimpimu, menurut Anda, berapa sebenarnya nilai daging berlemak Anda? KKK, orang-orang yang terbuat dari air yang saling berkelahi di sekitar Wen Ziran tiba-tiba hancur, berubah menjadi hujan yang jatuh kembali ke danau. Perubahan seperti itu langsung menarik perhatian semua orang. Wen Ziran membuka matanya dan menggenggam pedang air sungai di sisinya.
Saat dia berdiri, dia menatap permukaan danau kosong di depannya. Wen Ziran selembut air saat dia berdiri di permukaan danau. Dia menarik ketajamannya seolah-olah dia menjadi satu dengan danau sembilan naga. Gerakannya tampak alami seperti pedang berharga yang terbawa ombak dan mengikuti arus. Bang! Ruang di depan terlipat. Gambar gunung dan sungai yang kabur muncul. Sosok kulit putih yang sangat jauh mengambil langkah maju dan berdiri di permukaan danau hanya 1 kilometer dari Wen Ziran pada saat berikutnya. Ying Qiong segera menoleh dengan mata berkilauan. Xiao Chen ada di sini. Dia akhirnya sampai di sini. Jika dia tetap tidak datang, matahari pasti sudah terbenam. Haha, sekarang, para ahli pedang di domain mendalam kami dengan tegas menekan para pendekar pedang itu. Pertarungan antara dua ahli pedang yang sedang naik daun ini pasti akan menjadi pesta bagi mata kita. Penampilan Xiao Chen membuat semua orang menghela nafas lega. Jika tidak, pertempuran yang mereka antisipasi tidak akan terjadi, yang menurut semua orang akan sangat disayangkan. Maaf, ada yang menunda saya, jadi saya datang terlambat, kata Xiao Chen meminta maaf sambil memberi hormat sambil menangkupkan tangan sambil menilai Wen Ziran. Anda tiba sebelum matahari terbenam, itu tidak dianggap terlambat. Ayo bersaing dengan pedang dulu. Aura Wen Ziran seperti air. Namun, dia memiliki karakter yang tegas, tidak berlarut-larut. Ketika Xiao Chen tiba, Wen Ziran segera bersiap untuk berperang. Dari sudut pandang tertentu, Wen Ziran sangat mirip dengan Xiao Chen. Mereka berdua adalah orang-orang yang tidak suka berurusan dengan omong kosong dan basa-basi. Xiao Chen mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Tangan kanan keduanya dengan cepat menggenggam gagang pedang masing-masing pada saat yang bersamaan. Saat ini, aura mereka tiba-tiba berubah. Mereka berdua mengeluarkan ketajamannya masing-masing. Segudang pedang saling berbenturan, bergema di permukaan danau yang sangat luas, berdentang tanpa henti. Tabrakan ini menimbulkan ribuan pilar air berisi niat pedang tak terbatas yang melonjak ke atas, membubung ke awan dan ke atas. Cahaya secemerlang matahari muncul. Lunar Shadow dan River Water keduanya meninggalkan tangan kanan keduanya secara bersamaan, melesat ke depan seperti meteor. Suasana pertarungan hebat tiba-tiba menghinggapi penonton begitu saja. Tidak ada yang mengira mereka berdua akan begitu menentukan, memulai duel tanpa mengatakan apapun lebih dari yang diperlukan. Bersaing dengan pedang. Apa yang bersaing dengan pedang? Bladesman tidak asing dengan konsep ini. Sederhananya, itu adalah saling melemparkan pedang satu sama lain. Dalam sekejap kedua pedang itu berbenturan, pedang yang terlempar adalah yang kalah. Bersaing dengan pedang tampak seperti tindakan sederhana, namun sebenarnya melibatkan banyak hal aura, kultivasi, kemauan, jiwa pedang, sudut pengambilan pedang, pemahaman terhadap lingkungan, dan pemahaman seseorang terhadap teknik pedang. Perbedaan apapun di antara keduanya akan mengakibatkan kerugian selama persaingan antar pedang. Selain faktor-faktor di atas, masih ada faktor yang sangat penting, pedang itu sendiri. Dalam bentrokan antara pedang biasa dan pedang puncak terkenal, jelas mana yang lebih diuntungkan. Ketika bakat dan kekuatan kedua belah pihak setara satu sama lain, seringkali pedanglah yang menentukan kemenangan. Melihat Xiao Chen tak segan-segan menyetujui permintaan Wen Ziran untuk bersaing dengan pedang, para penonton di atas awan semuanya tercengang. Di dalam domain mendalam, semua orang tahu bahwa penguasa pedang Wu Xiaotian secara pribadi telah memalsukan pedang air sungai Wen Ziran. Bahan-bahan yang digunakan untuk itu, upaya yang dilakukan untuk itu, semuanya untuk menembus peringkat senjata ilahi. Meskipun pedang air sungai saat ini merupakan senjata sub-ilahi, ketika ia maju menjadi senjata ilahi, pedang itu pasti akan menembus peringkat senjata ilahi, menjadi salah satu dari 10 senjata ilahi yang hebat. Kekuatan ilahi yang terkandung di dalamnya akan menyaingi harta karun rahasia tingkat kaisar. Nama pedang ini adalah air sungai. Ketenarannya telah menyebar kemana-mana, telah menebang banyak kultivator generasi tua dan harta karun rahasia dalam beberapa tahun terakhir. Selama kompetisi pemeringkatan sekolah Sabre, Wen Ziran menggunakan pedang ini untuk menjatuhkan 8 petapa bela diri tingkat Grandmaster, menjadikannya 10 besar peringkat sekolah Sabre dan meningkatkan reputasi pedang ini lebih tinggi lagi. Xiao Chen ini terlalu sombong. Tanpa diduga, dia berani bersaing dengan pedang dengan Wen Ziran. Betapa malangnya, awalnya aku masih menantikan duel ini. Sekarang, mungkin tidak ada lagi yang perlu diperhatikan. Jika pedangnya sendiri tidak bisa bertahan, dia harus jujur saja. Mengapa harus keras kepala? Mengingat karakter Wen Ziran, dia pasti akan menyerah bersaing dengan pedang. Mereka berdua akan bertarung menggunakan pedang dengan kualitas yang sama. Dia masih ingin berpartisipasi dalam upacara penganugerahan raja. Saya pikir yang terbaik adalah dia tidak pergi, jangan sampai dia mempermalukan dirinya sendiri. Haha, mengapa peduli padanya? Bagaimanapun, saya memasang taruhan saya pada Wen Ziran. Itu benar, banyak ahli pedang di kerumunan itu berdiskusi, semuanya mengungkapkan rasa kasihan mereka. Namun,
Para ahli pedang ini tidak dapat disalahkan atas keberpihakan mereka, yang hanya karena ketenaran pedang air sungai terlalu besar di domain mendalam. Telinga Tuan Jiu sangat sensitif. Ketika dia mendengar diskusi di sekitar, dia tidak bisa tidak kehilangan kepercayaan diri. Gendut, apakah kamu yakin dengan apa yang kamu katakan? Saat ini, Jin Dabao juga tidak merasa percaya diri. Dia tidak bisa tidak melirik Ying Qiong. Ekspresi Ying Qiong berubah menjadi serius. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ini agak aneh. Mengingat karakter Wen Ziran, dia tidak akan meminta untuk bersaing dengan pedang ketika dia tahu pedangnya lebih baik. Apa yang sedang terjadi? Saat Jin Dabao mendengar itu, wajahnya langsung berubah pahit. Ini sudah berakhir. Tuan gendut ini sudah selesai kali ini. Kembali ke danau, keduanya tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Lunar Shadow Saber menyala dengan cahaya ungu pekat. Ketika listrik berkumpul di sekitarnya, ia berputar di udara, meninggalkan jejak kilat yang menyilaukan yang menyebabkan langit menjadi gelap tanpa alasan yang jelas. Ketika semua orang melihat, mereka melihat awan petir berkumpul di langit, bergerak bersama dengan Lunar Shadow Sabre. Awan petir yang bergelombang sepertinya berisi naga sejati yang menyertai pedang, bernapas dan meludahkan awan. Angin, awan, dan kilat di sekelilingnya bergolak. Saat pedang itu terbang, hal itu menyebabkan langit dan bumi ikut bergerak bersamanya. Xiao Chen sepenuhnya memahami esensi bersaing dengan pedang, lemparannya sungguh sempurna dan sempurna. Namun, semakin banyak yang terjadi, semakin banyak petani yang mengamatinya merasa kasihan. Keterampilan luar biasa dengan pedang membuktikan bahwa Xiao Chen memenuhi reputasinya. Namun, pedang di tangannya tidak cukup kuat. Dengan bersaing dengan pedang, dia pasti akan kalah. Beberapa orang bahkan menghela nafas pelan. Alasannya tidak lain adalah kekecewaan karena pertarungan antar pedang yang kurang hebat. Mungkin pertarungan ini adalah salah satu pertarungan yang mereka sesali karena tidak bisa menyaksikannya seumur hidup. Di sisi lain, pedang Wen Ziran selembut air. Aura lembutnya bagaikan tetesan air yang mengalir. Namun, setelah Wen Ziran menghunus pedangnya, aura pedangnya berubah setiap kali dia bernapas. Suara gunung meletus bergema di mana-mana, bersaing dengan guntur. Pedang itu berputar tanpa henti. Awan hujan berkumpul di langit di atas, dan hujan deras turun. Tetesan air hujan itu seperti pedang, suara denting terdengar saat mereka mendarat di air. Mereka bersenandung, gemetar seperti pedang berharga. Hujan yang turun menjadi ribuan pedang yang tersembunyi di dasar danau. Suara pedang bernyanyi di dalam air, bergerak mengikuti arus bawah, mengaum tanpa henti seperti naga yang perkasa. Awan hujan di langit beresonansi dengannya, menahan awan petir sepanjang 50 km yang memperlihatkan cakar dan taring. Nama mandau ini adalah air sungai, sehingga air yang jatuh seperti mandau. Di tengah angin sejuk dan hujan, Wen Ziran berjubah biru tampak luar biasa. Saat dia berdiri di permukaan danau, naga mengaum. Sepertinya waktu berhenti di Danau Sembilan Naga ini. Xiao Chen dan Wen Ziran berdiri dengan tenang di permukaan air, fenomena misterius yang mengerikan tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Hati para ahli pedang benar-benar tenang, sangat rasional. Tidak ada pihak luar yang dapat mengganggu mereka. Ketika para penggarap menyaksikan dua pedang berputar yang mempersempit jarak satu sama lain, beberapa dari mereka mau tidak mau menutup mata, tidak mau melihat hasilnya. Tujuan ini telah ditetapkan sejak awal. Tanpa kemunculan senjata ilahi, bagaimana mungkin ada pedang yang bisa mengalahkan pedang air sungai yang terkenal? Jantung Ying Qiong tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Kecemasan memenuhi wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Si bodoh ini, itu adalah pedang air sungai yang terkenal, pedang berharga yang dibuat oleh penguasa pedang Wu Xiaotian untuk masuk ke dalam peringkat senjata ilahi. Bukankah orang ini sangat pintar? Mengapa dia tanpa berpikir panjang setuju untuk bersaing dengan pedang? Tentu saja, waktu tidak berhenti. Namun, kekuatan gabungan dari kedua pedang tersebut membuat semua orang merasa seolah waktu melambat. Apa yang akan terjadi. Ketika kedua pedang itu hendak bersentuhan, mereka tiba-tiba berakselerasi. Kedua pedang itu bergerak dalam sekejap, melampaui apa yang bisa dilihat oleh banyak pembudidaya saat mereka saling bentrok. Sebelum penonton dapat memahami apa yang terjadi, mereka mendengar suara tajam datang dari tengah danau. Cahaya menyelimuti kedua pedang, listrik berkedip, dan dua naga bertarung. Puting beliung membubung ke awan, langsung menyapu kedua pedang dan membuat pemandangan kacau semakin membingungkan. Untuk sementara, tidak ada yang bisa melihat situasi di dalam. Jauh di langit, awan petir dan awan hujan bergejolak, mengeluarkan suara keras yang bergema di mana-mana. Petak-petak awan tersebar, seperti langit pecah, membuat takut semua orang. Raungan naga yang berasal dari arus bawah danau di bawah kaki Wen Ziran perlahan berubah menjadi erangan kekalahan. Riak menyebar di atas air, dan ombak membumbung tinggi. Saat Wen Ziran bergerak naik turun di atas air, darah mulai menetes dari sudut bibirnya pada suatu saat. Apa yang sedang terjadi? Ketika penonton melihat darah dari mulut Wen Ziran dan Xiao Chen yang tenang,
mereka semua merasa ada yang tidak beres. Namun, di tempat di mana cahaya bersinar, auman naga bergema tanpa henti. Tempat itu kacau, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas hasilnya. Seseorang berkata dengan lembut, pada saat terjadi kontak, saya sepertinya mendengar suara pedang patah. Mungkinkah salah satu pedangnya patah? Itu pasti pedang Xiao Chen. Tidak ada yang bisa memecahkan air sungai yang terkenal tanpa senjata ilahi. Sepertinya ketika Wen Ziran mematahkan pedang Xiao Chen, dia juga terluka parah. Itu akan menjelaskannya. Betapa malangnya, hal ini sungguh disayangkan. Meskipun aku tidak ingin mengatakannya, kekalahan Xiao Chen benar-benar tidak pantas. Tidak ada yang percaya bahwa pedang air sungai akan pecah. Karena pedang patah, itu pasti milik Xiao Chen. Jin Dabao melihat sekeliling dan tertawa terbahak-bahak. Dia mengipasi dirinya dengan kipas emasnya dan berkata, ini, saudari Ying Qiong, tuan gemuk ini akan pergi buang air. Perutku tidak terlalu kuat. Ketika si gendut melihat ada sesuatu yang tidak beres, dia ingin mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar. Namun, ketika dia mengambil langkah, beberapa kultivator klan Ying menghalangi jalannya dengan niat membunuh tertulis di wajah mereka. Sebuah ledakan datang dari geladak. Seseorang menangkap Tuan Jiu, yang telah mencoba menyelinap keluar terlebih dahulu, dan melemparkannya kembali dengan keras. Kini, dia kembali dengan senyum canggung. Ketika si gendut melihat situasinya, dia langsung diam. Dia berlutut di geladak, mengerutkan kening sambil mengipasi dirinya sendiri. Jika seseorang tidak menyadari keadaannya, dia akan mengira dirinya sedang mengalami masalah perut. Ying Qiong tidak peduli dengan keduanya. Wajah cantiknya dipenuhi keraguan, kekecewaan, dan kekhawatiran. Bang! Kekacauan di tengah danau perlahan mereda. Puting beliung menyusut dan jatuh ke danau. Bentrokan awan petir dan awan hujan juga berangsur-angsur menghilang. Sinar matahari kembali menyinari daratan. Kemudian, hal itu semakin intensif. Di bawah terik matahari, permukaan danau berkilau dan berkilau, tampak jernih dan kristal. Setelah semuanya tenang, hanya satu pedang yang tersisa mengambang di atas danau. Saat menyambut terik matahari, ia berdiri dengan gagah, berkelap-kelip dengan cahaya dan menyilaukan mata orang.